Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saudara semuanya, apa kabar nih? Ketemu lagi sama Bang Dorus Channel. Sehat walafiat semuanya. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya teman-teman, begini ya, ada informasi nih ya. Ternyata dalangnya itu pagar laut. Udah ketemu. Siapa yang berperan ya, siapa yang punya peran, siapa yang melakukan, kayaknya udah kebaca ini ya. Jadi tinggal kita lihat aja nih perjalanannya gimana nih. Ini apa, ini karena sikap pemerintahan saat ini Prabowo Gibran yang cukup mengantisipasi ini dengan signifikan ya. Jadi alhamdulillahirobbilalamin ya. Mudah-mudahan semuanya kebongkar deh. Siapa dalang-dalangnya yang peran-perannya siapa, biar kebaca. Ini tindakan udah ngerugiin banyak orang ya. Baik teman-teman, saudara di mana saja berada, mudah-mudahan deh ya, dengan sikap tegasnya pemerintahan Prabowo Gibran ini ya, kasus-kasus dan permasalahan yang banyak merugikan masyarakat bisa kebongkar semuanya deh ya. Baik, untuk lebih jelasnya yuk kita simak aja nih cuplikan-cuplikan video ya dari orang-orang yang mengetahui dan ikut serta atau membaca dalam proses bongkar pagar laut ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya, bagi yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya dan Allah beri segala kemudahan, dan yang paling penting Allah beri umur panjang, bermanfaat dan barokah, amin ya rabbal alamin. Kang Ridwan Kamil, kok bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang klaim luasan lahan? Jangan asik-asik, kalem-kalem ya. Menteri-menteri dikejar, Pemprov sama dinasnya, sama Pemda tingkat 2-nya. Jangan so asik deh. Yang pendukung pengerusakan alam nggak usah komen-komen. Lu kemana aja? Lah gua mah ada di sini. Lah sekarang berani, kalau presidennya berani kayak begini, lah kita semua juga tak kebongkar. Ayo Pak Prabowo, semangat Pak Prabowo. Terima kasih udah tegas, proyek ini di-approve oleh pemerintah provinsi. Ada surat menyurat resminya. Pemerintah pusat nggak setuju, kementerian terkait juga udah nolak. Dan BUMN namanya Nusantara Power udah memperingatkan. Jadi terbongkar ya guys, yang busuk selama ini. Kalian dengarkan baik-baik ini ya. Baru sekarang sepertinya berani menyebutkan nama-nama itu, nama-nama yang diduga terlibat ya Bang, dalam pemasangan pagar laut ini. Kenapa Abang sampai bilang baru berani sekarang untuk menyebut nama-nama itu? Memangnya kondisi apa yang berbeda sekarang dibandingkan dulu Bang? Jadi sebelum dijadikan PSN, itu proyek strategis nasional, sebelum PIK 2 dijadikan proyek strategis nasional, itu situasinya buat kami ya itu mencekam. Mencekamnya gimana? Karena di daerah pesisir Tangerang itu sering berkeliaran preman-preman, ormas-ormas yang mengintimidasi masyarakat. Ada beberapa kasus misalnya sawah-sawah yang dijadikan dianggap ini masuk plotting, itu ditancapkan pelang-pelang oleh kelompok-kelompok ormas-ormas ini. Nah, ketika kemudian pelangnya dicabut oleh pemilik lahan, artinya yang punya tanah, yang punya sawah, ya beberapa diantaranya harus dilaporkan ke kepolisian. Kemudian ada teman-teman saya aktivis ya, termasuk juga LSM, ketika dia mengkritik katakanlah Agung Sedayu, itu biasanya segera dipanggil oleh polisian. Apalagi kalau menyebut-sebut nama Aguan, itu pasti langsung bisa ditangkap. Situasinya memang buat kami termasuk masyarakat yang terdampak itu tidak ada keberanian untuk guys. Wow, jadi kalau menyangkut nama Aguan itu mereka langsung bergerak dan menangkap siapa itu yang mengganggu gitu ya. Wah, luar biasa benar ya, Aguan ini ya luar biasa. Jadi
terkait dengan mereka memperdayakan ormas-ormas, masyarakat atau warga-warga di sana, itu secara tidak langsung dia telah mengadu domba masyarakat dengan ormas gitu, walaupun mereka itu dibayar gitu ya. Secara tidak langsung mereka telah mengadu domba antara ormas dengan masyarakat. Ya kalau ormas sih mereka kan cari uang, cari makan gitu ya. Ya sama, para nelayan pun juga cari makan, tetapi ya seperti itulah bentuk cara mereka mengadu domba kita sesama masyarakat. Nah ini harus dipertegas ini ya, ini harus dibubarkan. Ormas harus sadar di sini gitu ya. Oke guys, lanjut. Ungkap semua ini. Kenapa sekarang jadi berani? Peralihan kepemimpinan. Kepemimpinan maksudnya? Ya, dari Jokowi ke Prabowo. Bedanya apa memangnya? Karena dari kepemimpinan Presiden Jokowi itu semuanya dikendalikan. Oleh? Iya, oleh oligarki. Polisian sudah dikendalikan, preman, ormas, semuanya. Jadi kalau ada orang yang mau mempertanyakan, menggugat soal PIK 2, ya pilihannya 2. Kalau dia kalau tidak menjadi bagian dari aguan, maka tentu dia akan mengalami kriminalisasi. Bahkan beberapa diantaranya sudah dipenjara. Dan ini sebetulnya Abang bicara begini karena melihat, mengalami sendiri, atau asumsi, analisa soal oligarki karena ini sudah perubahan kepemimpinan, makanya sekarang menjadi lebih berani untuk mengungkap, untuk menyebut nama. Itu dari asumsi atau memang ada buktinya, Bang? Awalnya adalah dari pengakuan teman-teman yang di aktivis, pengamat. Ketika dia ngomong Agung Sedai Group, dia ngomong soal aguan, dia harus bolak-balik ke Polda. Walaupun hanya saksi statusnya, tapi kan melelak. Ngeri ya, ngeri. Jadi nggak bisa nih aguan ini atau Agung Sedayu Group ini diganggu gitu ya. Sedikit pun mereka langsung lapor polisi dan polisi pun langsung bertindak tegas gitu ya untuk mengatasi hal tersebut. Ini luar biasa. Kok hal-hal semacam itu Parcok ini langsung gercep ya, sementara yang bentuk-bentuk yang lain gitu kok kurang banget gitu ya. lucu Kan secara psikologis. Dan yang kedua sih saya ngalami sendiri. Bayangkan saya hanya ngomong PIK 2 saja di podcast, itu saya harus mendapatkan intimidasi. Apa tuh? Iya, datang orang yang tidak saya kenal, ada telepon yang aneh, bahkan terakhir ya saya disomasi oleh seseorang yang mengaku sebagai pengacara. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi pernyataan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang menyebut sertifikat pagar laut terbit di era Jokowi. Jokowi meminta agar proses legal penerbitan sertifikat pagar laut diperiksa secara menyeluruh. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Prosedur legalnya dilalui atau tidak, betul atau enggak betul, itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SAM-nya, kalau untuk SHGP-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu ya. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menerima laporan terkait dugaan korupsi dalam penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang, Banten. 2 nama menteri turut dicantumkan dalam laporan yang dilayangkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi menerima laporan terkait dugaan korupsi dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Laporan disampaikan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, Kamis lalu. Berbekal barang bukti yakni sejumlah dokumen, Boyamin menilai penerbitan sertifikat pagar laut cacat hukum.
Boyamin juga turut melaporkan 2 menteri ke KPK. Ini kan apa? Laut itu tidak mungkin bisa disertifikatkan karena kalau letter C itu adalah kaitannya dengan sawah, terus letter B itu darat. Jadi nggak ada. Jadi kalau toh pernah ada dalil itu di Warkah tahun 1982 itu ada dikatakan itu daratan itu, ya itu sudah musnah Pak kebendaannya. Nah, sertifikat diterbitkan prosesnya 2022-2023, dan udah laut, udah nggak bisa. Maka versi saya memenuhi kualifikasi pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Menteri yang 2022 dan 2023 ya bisa aja proses sebelumnya kan ada juga. Kan ini kan proses awal, misalnya pengajuan dulu tahun 2021 misalnya kan bisa aja loh. Sementara itu KPK akan memverifikasi laporan dari Maki terkait dugaan korupsi penerbitan sertifikat pagar laut. Kalau negara nggak berani ngelawan korporasi, saya yang akan ngelawan. Dan saya akan pimpin masyarakat Banten untuk melawan korporasi itu. Wih, mantap Pak Khalid. Keren. Oke, mantap, luar biasa Pak. Semangat Pak Khalid ya guys ya, untuk memberantas korporasi penjajah-penjajah yang akan merusak laut-laut Indonesia ini, dan terkhususnya laut Tangerang di Banten gitu ya. Luar biasa semangatnya, dan semoga di kepemimpinan Presiden Prabowo yang saat ini gitu ya, semoga hal-hal semacam ini, kasus-kasus semacam ini segera dibongkar dan segera diadili orang-orang yang terlibat di dalam permasalahan tersebut gitu ya. Jangan sampai seperti yang sebelum-sebelumnya, pemerintahan malah terkesan adem ayem saja, sementara itu rakyat sendiri telah teriak-teriak minta keadilan gitu ya. Nah oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.